Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Mina Zahra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan tumbuhan. Di video sebelumnya Mina Zahra sudah membahas tentang penggolongan hewan. Nah, sekarang yang akan kita bahas tentang penggolongan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bersama, tumbuhan di muka bumi ini sangat banyak jenisnya, tak terhingga. Oleh karena itu, untuk mempermudah kita mempelajarinya dari segi jenis maupun manfaatnya, maka perlu adanya pengelompokan. Pengelompokan ini berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing tumbuhan. Penggolongan tumbuhan. Yang pertama berdasarkan tempat hidupnya. Yang kedua berdasarkan bentuk akar. Yang ketiga berdasarkan sifat batang. Yang keempat berdasarkan tulang daun. Dan yang kelima berdasarkan jumlah biji. Mari kita bahas satu persatu penggolongan tumbuhan. Penggolongan tumbuhan yang pertama berdasarkan tempat hidupnya. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibagi menjadi dua. Tumbuhan yang hidup di darat dan tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di darat ada banyak jenisnya. Ada tumbuhan yang hidup di atas tanah, diantaranya seperti pohon apel, pohon jeruk, dan pohon mangga. Ada juga tanaman darat yang hidup di atas batu, contohnya seperti lumut. Kalian sudah pernah melihat lumut kan yang hidup di atas batu? Ada juga tumbuhan yang menumpang pada pohon inangnya, contohnya seperti tanaman anggrek dan benalu. Jadi bukan cuma kita saja yang bisa menumpang sama orang ya, tetapi tumbuhan juga bisa menumpang. Yang berikut tanaman yang hidup di air. Jadi kalau yang hidup di air, akar, batang, dan daunnya berada di air juga. Contohnya seperti teratai, enceng gondok, dan bakau. Tanaman bakau ini sangat bermanfaat ya. Manfaatnya dapat mencegah erosi di daerah pantai. Yang kedua adalah penggolongan hewan berdasarkan bentuk akar. Berdasarkan bentuk akarnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan berakar serabut dan tumbuhan berakar tunggang. Tumbuhan akar serabut umumnya ditemukan pada tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan berkeping satu. Contohnya seperti tanaman jagung dan tanaman padi. Selain berakar serabut, tumbuhan juga berakar tunggang. Tumbuhan berakar tunggang biasanya ditemukan pada tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang memiliki dua keping biji. Contohnya seperti akar pohon mangga dan akar pohon rambutan. Jadi akar tunggang akarnya lebih besar dan bercabang. Penggolongan tumbuhan yang ketiga berdasarkan sifat batang. Berdasarkan sifat batangnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu batang berkayu dan batang tidak berkayu. Batang berkayu memiliki ciri batang yang sangat besar, keras, dan berwarna coklat. Contoh tumbuhan berbatang kayu seperti pohon jati, pohon mangga, dan pohon rambutan. Batang tidak berkayu memiliki ciri lunak, mudah patah, berwarna hijau, dan mengandung air. Contoh tanaman tidak berkayu seperti bayam, brokoli, sawi, kangkung, pohon pisang, jagung, dan sebagainya. Golongan tumbuhan yang keempat berdasarkan bentuk tulang daun. Tumbuhan memiliki beberapa macam bentuk tulang daun, yaitu
Bentuk tulang daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Bentuk tulang daun menyirip contohnya bisa dilihat pada daun jambu, daun mangga, dan daun jeruk. Bentuk tulang daun melengkung contohnya dapat dilihat pada daun sirih, enceng gondok, dan daun waruh. Bentuk tulang yang menjari dapat kita temukan pada daun singkong, daun pepaya, dan daun jarak. Bentuk tulang daun sejajar dapat kita temukan pada tanaman padi, daun tebu, daun jagung, ada juga daun kelapa yang sejajar bentuk tulang daunnya. Penggolongan tumbuhan yang kelima berdasarkan jumlah biji yang ditemukan di dalam buahnya. Setiap kita makan buah, pasti ada biji di dalamnya. Jumlah biji yang ada di dalam setiap buah pasti berbeda-beda. Berdasarkan jumlah biji yang ditemukan di dalam buah tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berkeping 1 monokotil dan berkeping 2 dikotil. Berkeping 1 contohnya pada tanaman padi dan jagung. Berkeping 2 contohnya pada tanaman jambu dan pepaya. Itulah penjelasan tentang penggolongan tumbuhan.